Apa kabar? Oleh Marwanto. Hai, apa kabar? Kemana saja hari ini berselancar? Rutinitas yang getas, gawai di tangan pikiran jauh terbang ke angkasa sia-sia, meluapkan angan melupakan jalan pulang, raga telah purba. Lalu sunyi berkabar hingar. Kanal media sosial dahsyat bergetar. Tersiar kabar ia dicakar gawai. Senyum getir tak akan usai. Wisma Aksara 2020. Oke, demikian tadi pembacaan penggalan puisi judulnya Apa Kabar yang dibacakan oleh Ami Marita. Itu salah satu puisi yang ada dalam buku barunya Pak Marwanto yang berjudul Kita dan Duh Kita, sehimpun puisi pandemi karya Marwanto. Kita mengenal Pak Marwanto sebagai salah seorang sastrawan yang ada di Yogyakarta, khususnya pegiat literasi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Beliau sangat multitalenta, banyak kegiatan yang diikuti baik bidang sosial maupun seni dan budaya. Juga banyak menulis dalam berbagai genre, ada esai, ada artikel, ada puisi, cerpen, dan juga menulis dalam bahasa Jawa seperti cerkak. Selain itu beliau juga aktivis atau penggerak sastra yang ada di Kulon Progo. Oke, hari ini kita main ke rumahnya di daerah Kecamatan Lendah Kulon Progo dan kita nanti lihat situasinya seperti apa, proses kreatifnya, apa yang dikerjakan beliau dan seterusnya. Mari kita lihat keseharian dari Ketua Forum Sastra dan Teater Kabupaten Kulon Progo. Yuk. Supaya rapet-rapetan. Iya, nggak apa. Baru ngapain ini tadi kok? Ya, penulis itu kan kalau tidak nulis ya baca gitu ya. Dua-duanya harus dikuasai. Harus ditekuni, harus tidak hanya baca saja, tidak hanya baca tapi dua-duanya. Tadi sedang mengevaluasi atau ceritanya Ya. gimana? Tulisan yang salah, enggak. Gitu, wah, kebanggaan gitu ya. Iya, karena ini sampai hari ini karya saya terakhir ini kayak Yang paling baru ya? Yang paling baru. Judulnya Trah Sosro Surjan. Kebetulan saya juga pakai surjan, jadi kebetulan sekali ini ya. Tapi ini cerita dari mana inspirasinya? Apakah memang trahnya panjenengan? Enggak, Saya ulang. Saya harus kenalan. Iya, ini anu aja, jadi tidak tidak hanya terkait dengan pakaian sebetulnya, tapi iya. juga alam di Sekitar. sini yang kebetulan ada sistem sawah surjan, sehingga saya Sawah surjan itu cara menanam sawah diselingi dengan pola hujan. Oh, oke, ini istilah pertanian. Ya, kita pertanian. belum tahu ini. Yang dilanggengkan tidak hanya pakaiannya saja, karena di masa pandemi kemarin kan ketahanan pangan suatu daerah, suatu negara itu yang diuji kan, sehingga bagaimana kalau kekayaan sistem tanam sawah surjan itu digiatkan lagi, sehingga kemandirian dalam hal pangan tidak hanya padi tapi juga sayur dan mayur dan
inspirasi Pak Marwanto nulis ini dari alam sekitar. sekitar lingkungan. Dan saya kontekkan juga dengan sejarah pertahanan tertentu di sini. Kalau ini tadi aktif apa ini sekarang, menyiapkan Ya. pagelaran atau apa ini? Jadi kami juga sedang bersama teman-teman forum sastra dan teater Kulon sedang menggelar Kamasutra edisi 6. Jadi Kamasutra ini kan rutin. Ya, edisi 6. Kebetulan Maret ini berbarengan dengan Hari Teater Internasional, sehingga kita akan bahas itu di akhir bulan ini. Dan juga beberapa kerjaan menyunting. Ada naskah juga dari teman-teman. Maksudnya Dititipkan ke penerbit kami. Kebetulan kami sedang usaha penerbitan sama teman-teman. Nah, dengan teman-teman ada Mas Ria Priyadi, Mas Ragil, namanya Pusakaku tadi. Pusakaku Pers tadi. Ini baru benar-benar baru dibuat, maksudnya baru sudah menerbitkan 2-3 buku. Sudah beberapa tahun yang lalu Ya, berarti ada ya. bulan lah. Udah. Kita mengawali penerbit di Surabaya ini akan mandiri ya. aja, tidak harus lari ke Jakarta. Jakarta. Ke kota itu ya. Enggak. Oke, ini benar ini tempat jenengan ini memang dipakai untuk kumpul teman-teman gitu Iya, teman-teman forum sastra teater, teman-teman Pembuang Salah lah, teman-teman sastraku dan latihan juga di sini gitu. sering juga latihan meskipun dengan alat terbatas, tempat yang terbatas, tapi sering juga ya. Boleh lihat koleksi bukunya ya. Mau silakan. Siap. Oke. Ini banyak sekali koleksi bukunya Pak. Dari mana ini? Perpustakaan pribadi itu? Ya, sebagian dari yang kan ini baru mau saya pindah dari ruangan itu ke ruangan sini, Nah, jadi sini, ya. belum sempat ditata memang. Jadi Emang ini ada ini ya perpustakaannya ya? oh iya, Oke. buat, Tempatnya di sini perpustakaannya. ya di ruang situ, tapi mau saya pindah di situ. Ini masih berantakan. Ada koleksinya, ada namanya pemberkasan. Ini apa namanya? Kalau di Lupa. perpustakaan Iya. itu ada kode-kodenya. Kode-kodenya. Oke. Siap. Cut. Ini biasanya saya kalau menerima tamu yang di sini. Di sini. Nah, silakan duduk Mas. Wih, siap. Kalau ini buku karya sendiri, tadi istilahnya apa ya, solo. Ini dari yang pertama kali jenengan nulis sendiri Iya. sampai yang terakhir. Yang terakhir ini yang pertama kali ini. Jadi Yang pertama kali ini. Ini yang pertama. Wah. Kumpulan cerpen. kumpulan cerpen. Kado kemenangan judulnya. Kemenangan, ya. Oke. Selanjutnya setelah ini Ini kumpulan ICC Wah. demokrasi dan ini pas pemilu. jadi KPU nih. Ya betul, pengalaman sekitar 10 tahun di KPU Kabupaten dan 10 tahun tuh, 2 periode tuh. Wah, sebelum itu saya sudah di Panitia Kecamatan dan di KPU, jadi dari 99, jadi sekitar 20 tahun pemilu saya menghasilkan buku ini. Wah, mantap ini. Sangat menginspirasi yang selanjutnya. Terus setelah Ini IC. ICC budaya, Oh, khusus iya. budaya sastra, budaya Ini khusus untuk budaya ini. dari tahun 94 sampai Dimuat di mana aja dulu, Pak? ada di Kompas, ada di rubrik Teroka Asuhannya Swargi Mas Oh, iya. Radar Mancadana, ada di KR Minggu Pagi, Jawa Pos, Suara Merdeka, dan ICC beberapa tentang lagi. kebudayaan. Kebudayaan dan kesastraan. Ini politik, ini budaya. Ya. Wah, budaya politik ya. Kemudian setelah itu kumpulan cerpen lagi. Oh, kumpulan cerpen lagi. Ini juga sudah dimuat di beberapa media, ada KR Minggu Pagi, Suara Merdeka dan seterusnya. Hujan telah jadi. Jadi logam. Mantap. Berarti kaya. Logam emas lah. Habis Kemudian ini puisi setelah. puisi. Wah, ini yang sering saya lihat ini. Nah, ini karya awal saya, jadi Menaksir waktu. saya tulis tahun 92 sampai 2002. Puisi pertama kali. Nah, pertama ketika saya kuliah kan 92 sampai 2002, berarti kan 10 tahun. Nah, Covernya menarik loh ini. Perjalanan evolusi ya, evolusi. seorang manusia. Jadi Evolusi manusia. Apakah ini puisi-puisi sejarah gitu? Iya, sejarah hidup puisi. ya. Kayak itu Pak Marwanto. Oke, setelah ini. setelah ini ada, nah ini Oh iya, kemarin. cerpen Aroma Wangi, Kumpulan Anak cerpen. Serambi. Tadi yang saya jadikan judul ini kebetulan kemarin memenangi lomba cipta cerpen di Universitas Negeri Malang. Nah, Iya, sehingga saya iya, iya.
Dan Ini- beberapa sudah dimuat juga yang lainnya. Ini baru tahun kemarin ya, Tahun 2001. 2001. November atau apa itu ya. sebelum pandemi. Masuk pandemi Masa Pak. sudah masuk pandemi saya ngumpulkan cerpennya itu. 15 judul cerpen ini. 15 cerpen, 13 dimuat di media cetak, 2 di media online, 1 menjuarai. Mantap. Ya, Nah, itu ini masalah. yang ini terbarunya. Nah ini terbaru, renungan-renungan selama 2 tahun pandemi. Puisi Puisi-puisi sehimpun puisi pandemi semua itu. kita dan kita. Nah, ya. Sehimpun puisi. Nah, ini banyak, ada berapa puisi nih Pak di sini? Nanti kita bahas Iya. lagi. Oke. biar pemirsa Biar- penasaran. Nih sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 yang Baru ditulis 7 lah. sendiri. Iya. Sudah. Buku Solo karena Satu yang aja belum ya saya. karena yang Semarang dan jurusan Ya. Jakarta nggak saya sebutkan. Ini banyak, selain ini kan pasti juga ada di kumpulan Ah, puisi, itu ya. kumpulan cerpen kayak gitu. Biar dihitung oleh penerbitnya sendiri. Ya, itu beda lagi. Ya. Ya. Wah, kalau dari buku-buku ini kan jenengan multi talenta nih, nulis puisi bisa atau isih bisa, cerpen. Ya. Ada yang sastra Jawa juga, Sastra Jawa, Pak ya. Kecilan. Wah, itu gimana cerita Ya. awal mulanya itu? Kebetulan Kok bisa saja, Mas Teddy. multi talenta. Kebetulan saja jadi mungkin ya ada katakanlah tadi bastrah ya, ada Oke. terasa leluhur saya yang hobi di bidang seni barangkali ya tadi. Oh gitu ya. Yo, itu memang kejadian ya. Bisa jadi Semangat gitu ya. tapi kebanyakan kan di dunia kreatif ya. Ya. Saya ingat ketika kecil saya ketika TK itu saya hobi menggambar sebetulnya, Gambar melukis Melukis gitu. tapi kan waktu TK kan masih pakai pastel. pastel ya, jadi Pastel. tapi sempat teringat sampai sekarang, jadi saya waktu itu pernah juara meskipun sampai hanya di tingkat kecamatan ya. Lomba. Saya senang sekali lomba di TK ya, kemudian ditaruhkan di kabupaten nggak dapat nomor tadi. Tapi kan ingatan yang juara di kecamatan tadi Itu yang menjadi pelecut ya. belajar untuk menggeluti di dunia kesenian. Kemudian ketika SD saya gemar sekali wayang. Nonton wayang atau mah dalang? Ya, iya. Dalang. Pernah. Jadi selain nonton kan penggemarnya Pak Gita tuh, Oh, Haji iya. Sugita tuh. Oh, iya. Saya di rumah juga membuat wayang kecil-kecil itu. Kebetulan di tetangga sebelah itu ada Wayang kulit? wayang kulit. Tetangga sebelah ada yang tukang membuat wayang, Membuat wayang. langganannya Pak Gito itu, sehingga saya sering dolan ke sana, kemudian meniru-niru membuat yang agak kecil pakai kardus. Kemudian ada banyak koleksi saya, kemudian saya mainkan, ada teman-teman SD saya yang melihat terus. Jenengan cerita dalam Iya. Dan sempat main sampai akhir kelas 6 itu ketika ada Eptanas pertama kali. Suwargi Grot kedua orang tua menyimpan wayang itu sampai sekarang saya nggak tahu di mana. Oke. Biar konsentrasi belajar mungkin Oh. ya. Disembunyikan. Disembunyikan sampai itu ya kawan. Main dalang terus apa Mm-mm. gitu. Ganggu belajar mungkin seperti sekarang kalau Nah, kalau yang pas wayangan itu berarti ceritanya diambil dari wayang atau apa, cerita-cerita pewayangan. Iya, jadi kebanyakan kan Pak Gito itu agak carangan ya. Iya, Carangan. Kalau yang pakem itu dulu kan Pak Timbul, Timbul Cermo Manggolo, Iya. yang Pak Gito itu lebih carangan. Nah, saya Iya. kebetulan senang yang agak carangan karena istilah saya Pak Gito itu. Tapi ketika kelas 6, wayang saya disimpan oleh Suwargi kedua orang tua. Nah, SMP beda lagi hobinya. Hobinya udah lain. Beda lain. Awal-awal SMP itu olahraga, basket, atletik. Umumnya itu ya. Nah, ada juga senang di mading itu. Nah, Mau nggak jelasin ini. mading itu saya tekuni sampai SMA, dan sejak kuliah ya menekuni di nulis-menulis itu. Yang gambar itu apakah kemudian ditindaklanjuti jadi pelukis musik? Tidak. Kebetulan tetangga saya, Pak Kosno namanya, itu juga ahli gambar. Pak Kosno itu kemudian pelukis dari desa saya, kemudian pergi ke NTB, di sana melanjutkan melukis juga. Jadi tapi waktu kuliah saya sempat melukis juga pakai cat minyak, itu yang koleksi saya ini. Tapi sekedar untuk apa ya, pelepas waktu itu nggarap skripsi kan, jadi untuk melepas stres atau saya melukis. Nah, saya suntuk melukis. Tapi yang agak ajek dari SMA awal kuliah itu ya menulis itu. Itu dari SMA berarti sudah nulis dan dikirim ke media. Kalau nulis
media itu baru awal kuliah. Awal kuliah. Kalau SMA itu baru saya kirim ke mading, ditempelkan di mading. Nggak tahu sekarang apakah masih ada nggak mading itu? Iya. Beberapa sekolah masih ada. Masih ya, tapi waktu itu menjadi tren untuk mengembangkan dunia menulis di kalangan siswa itu ya mading. Paling cepat. Kalau sekarang kan mungkin laman atau web atau blog, website kan. Dulu itu mading kan. Dan baru percaya diri itu ketika awal kuliah. Sebuah esai pendek tentang remaja saya kirim. Tulisan pertama saya ingat Oktober 1992. Jadi Sumpah Pemuda ya? Jadi kalau itu dianggap sebagai awal saya meneliti dunia kepenulisan, berarti tahun ini pas 30 tahun Mas. 30 tahun menulis. Iya, 30 tahun saya menggeluti. Baru berhasil mencetak seperti itu, karena memang saya akui tidak terlalu produktif kan, jadi ada beberapa juga aktivitas lain. Iya. Itu jadi. Bicara aktivitas lain, ternyata kan politisi juga. Politisi. Maksud saya terjun di bidang politik juga. Ya, betul. Ya notabene agak jauh dikit dengan seni budaya. Politik, pemilu, demokrasi itu kan background pendidikan formal saya. Saya kan di jurusan administrasi negara, fisip UNS, sehingga saya punya secara keilmuan kan punya ilmu itu, sehingga saya terapkan dari lulus kuliah itu. Tapi agak lama, jadi kalau begitu lulus kuliah itu tidak langsung ke dunia kepemilian, malah ke sastra dulu. Kalau bisa ya, jadi meskipun saya dulu di kampus itu di pers mahasiswa, tapi juga sering jalan ke TBS Taman Budaya Surakarta itu ya. Saya sering bergaul dengan teman-teman seniman di sana. Jadi meskipun kuliah di FISIP, tapi saya juga punya hobi seni sejak mahasiswa juga. Jadi ilmu saya secara formal saya salurkan ketika menjadi penyelenggara pemilu itu. Dari tahun 99 saya menjadi KPPS dan menjadi panitia di tingkat kecamatan 3 kali. Tingkat kecil ya itu. Kemudian di tingkat kabupaten tadi 2 periode tadi. Nah, itu juga saya iringi dengan bersastra. Meskipun ketika menjadi penyelenggara pemilu tentu sastranya tidak seinten ketika tidak sedang menjadi penyelenggara pemilu. Berbedanya di situ ya. Iya, meskipun sastranya menjadi bagian healingnya. Tapi kok itu Mas bisa masuk jadi KPU itu apakah seleksi atau ada rekomendasi karena seragamnya kayak NPI atau Ansor gitu? Jadi secara garis besar seleksi di KPU itu menurut saya dari awal saya mengikuti 2008 itu lebih condong ke profesional. Jadi tim seleksi itu lebih mandang ke karena baru awal reformasi kan waktu itu 2008, jadi baru anget-angetnya reformasi, KKN baru diberantas dan sebagainya, sehingga murni lebih banyak karena kecakapan seseorang untuk menjadi penyelenggara pemilu. Nah, kemudian di seleksi berikutnya ini agak sudah ada rekomendasi, sudah agak masuk dan seterusnya. Mungkin akhir-akhir ini rekomendasi sama kemampuan itu lebih diutamakan rekomendasi mungkin ya daripada. Jadi itu perjalanan karena awal reformasi sehingga terkait dengan KKN itu masih diberantas. Nanti kita lihat dulu kesan dengan yang ya nanti mungkin bisa ngobrol di tempat teman lain. Kayaknya itu menarik karena itu kan kayaknya menunjukkan masa kecil yang terinspirasi di masa. Terkait dengan proses sejak awal-awal tadi saya memang lebih banyak nulis isi-isi budaya dan belum ke cerpen Mas. Belum. Cerpen itu saya tekuni setelah lulus. Kalau awal-awal itu saya isi-isi budaya, resensi buku, dan puisi. Itu karena basicnya di FISIP tadi. Tapi puisi waktu itu belum saya kirim ke koran atau media. Masih untuk personal. Personal. Dan baru saya pilih tadi di buku Menaksir Waktu tadi. Kalau sebelumnya belum pernah saya kirim. Jadi baru isi-isi budaya, opini, resensi buku, dan semacam. Itu yang lukisannya dengan ceritakan tadi ya? Yang pertama kali bisa diceritakan ke sana ini tahun ini saya garap ketika nggarap skripsi ya sambil ketika mumet tadi saya
menuangkan orang-orang ini sambil terus menulis juga. Saya ketika majuan skripsi kan menulis dari beberapa buku koleksi mesin ketik itu dari hasil menulis. Nah, jadi tetap menulis tapi juga sekali menuangkan ekspresi dengan lukis ini. Nah, ini lukisan. Ceritanya apa? Wah, ini cerita. Ini sorry, banyak pusing nih ya. Agak Agak beda beda. ini. Soalnya dari tadi saya agak bingung kaligrafi bukan. Iya. Judulnya sebetulnya agak akhir saya judul itu karena waktu itu judulnya sebetulnya seperti sampul di buku ini kan. Saya pakai untuk sampul buku biar itu ya. Iya. Biar itu satu kata yang dalam bahasa Jawa tapi menurut dan sekali itu. Jadi matahari itu kan tidak pernah tidak biar ya. Ketika malam itu kan kita saja yang tidak biar, tapi matahari kan tetap biar terus. Tetap terus. Jadi kira-kira seperti itu Mas jadi anunya. Ya, orang itu perlu ya terus untuk menajamkan nuraninya agar tetap biar. Tapi tetap bagi saya sesuatu yang maaf ini tanda petiknya aneh ketika dengan dari sekolahnya kuliahnya di FISIP tapi juga berkarya seni gitu kan. Ini sastra, sastra dan seterusnya itu kok bisa ya sebenarnya kan itu dua hal yang agak menurut saya ya agak beda gitu ya ruang geraknya. Satunya praktis, satunya idealis sih. Kayaknya itu ya. Sehingga mungkin di mempraktekkan ilmunya pun saya mungkin banyak orang menganggap idealis, tapi sebetulnya mungkin karena ketularan di seni itu barangkali ya bisa. Tapi saya selalu berusaha untuk menggabungkan antara yang idealis dan pragmatis. Kerja praktis tadi. Iya, keduanya tidak bisa lepas misalnya untuk secara harus idealis saja, harus praktis saja tidak. Hidup itu saya ingat dari Pak Kayam itu abu-abu. Hidup di ranah abu-abu itu bukan berarti kita tidak boleh memperjuangkan yang putih. Tapi sesuatu yang sering kali kita perjuangkan setengah mati di dunia ini yang kita anggap putih itu belum tentu putih. Tadi sehingga toleransi itu juga letaknya di situ. Jadi tidak ada seorang hamba yang mampu mendekat yang maha putih itu. Kecuali satu nama Muhammad ketika dia berada di Sidratul Muntaha. Kalau kita ya paling masih punya residu, punya banyak saya jadi kalau kita tarik ke dunia seni, mungkin sastra itu juga estetika itu tidak ini yang estetika saya paling bagus tidak. Jadi kita saling menghargai karya sastra yang serius seperti ini juga boleh bagus, yang mungkin ngepop yang banyak penggemarnya itu ya bapak-bapak. Yang pasti tidak bisa mengklaim bahwa itu terbaik. Betul. Intinya pasti ada pembandingnya, ada perjuangan. Dialognya. Kalau tadi kan kita bahas warna abu-abu, putih dan hitam. Tapi lukisannya warna hijau. Apakah ini ada hubungannya dengan tadi implementasi praktis hasil kuliah di FISIP? Nah, kok kemudian warna hijau Ansor, kemudian tadi biru KNP itu ceritanya gimana ini? Begini, memang saya sebetulnya masuk di Ansor itu 99 ya, ketika demonstrasi Dur mungkin pas menjabat presiden itu. Meskipun sebetulnya kalau ditilik dari leluhur saya itu beragam Mas, jujur saja. Jadi kakek saya dari ayah itu di lingkungan sini dulu penggiat Muhammadiyah. Tetapi ayah saya mlebu Banser itu kan tadi enaknya itu. Sangat plural ya. Sangat plural. Jadi sehingga ketika waktu itu kebetulan ketika lulus kuliah itu saya masuknya ke teman-teman Ansor, sehingga saya sempat di Ansor, Kulon Progo, kemudian provinsi juga. Nah, di KNPI itu kan mewadahi beberapa ormas kepemudaan. Saya mewakili Ansor di KNPI, sempat menjabat wakil ketua KNPI divisi politik karena waktu itu saya di KPU. Pas banget. Itu pas di KPU tuh? Masih di KPU, jadi saya satu periode kepengurusan di Kementerian. Balik ada. Biasanya dari KNPI ke KPU ini mah KPU neng KNPI. Oke. Itu di DIY juga jadi pengurus KNPI? Iya, pas ketuanya Gusti Mangkubumi itu. Oke. Kalau nanti saya minta ceritanya kok kemudian pertama kali menulis esai itu apakah apa ya istilahnya implementasi dari ilmu politiknya atau sebenarnya
Itu yang paling mudah untuk diterapkan atau dilakukan pertama kali oleh Pak Mas? Jadi dari bermacam genre itu kan katakanlah puisi itu lebih mengekspor sisi-sisi keindahan, rasa, kemudian cerpen, eksplorasi juga, tetapi kan agak dengan bahasa yang panjang. Nah, esai itu kan lebih ke katakanlah penalaran. Jadi awal-awal menulis menurut saya memang kalau kalau saya nalar dulu, nanti baru puisi kari. Nek puisi sih biasanya kurang nalar nih wis merenung saya. Itu bagi saya loh, nanti gak logika. Jadi penalarannya dimaksimalkan dulu, nanti setelah itu kan mencapai keindahan. Nah itu baru menurut saya baru puisi atau cerpen. Nah, sehingga memang awal-awal saya nulisnya isai-isai, kemudian mengapa resensi buku karena memang harus banyak bahasa. Sehingga di awal-awal saya banyak buku-buku yang saya resensi beragam ya. Kalau pengalaman saya dulu banyak nulis dulu di karya ilmiah. Nah, itu juga betul juga. Nah, karena terus sama sebenarnya treatmentnya kalau saya dulu ikut lomba, tapi saya sempat masuk ruangan jenengan ada juara lomba. Kebetulan saja ada beberapa kemarin. Itu ya Pak yang sebelah sana itu ya. Bisa ya. Itu lomba. Mau kita Ya, bisa lihat tropinya. Nah, nanti kita pegang. Iya. Ya ini Mas, salah satu kenang-kenangan ketika cerpen saya menjuarai lomba menulis cerpen Pancasila Nasional yang diadakan oleh Universitas Negeri Malang ya. Dan selain ini ada beberapa juga ya. Berarti itu dulu sering ngikuti lomba-lomba gitu ya Pak? Sebetulnya kalau lomba itu malah belum lama. Dulu rata-rata itu media ya, media cetak itu ngirim ke media, koran, majalah. Nah, awal tadi yang sudah saya sebutkan kan di Minggu Pagi, tulisan saya yang dimuat itu Oktober 1992, jadi 30 tahun yang lalu. Kalau itu ditarik sebagai awal saya mengawali proses menulis, jadi tahun ini saya sudah 30 tahun. Semasa kuliah, Marwanto aktif di beberapa kegiatan kampus, diantaranya pers mahasiswa Visi, Visip, UNS. Marwanto aktif di pers kampus mulai dari posisi reporter, redaksi, hingga menjadi pemimpin umum. Saat aktif di pers mahasiswa itulah kemampuan menulisnya terus diasah. Jadi kalau dulu berarti jenengan itu tahun ngirim naskah gitu? Iya. Ke media-media. Dan awal menjadi penulis itu kan tidak seperti sekarang kirim enak lewat email. Bisa. Kalau dulu lewat kantor pos kan. Mesin ketiknya masih manual. Masih manual juga. Mesin ketik brother itu. Nah, yang seharga 190.000 itu saya beli dari setelah tulisan saya di Kompas resensi saya dapat honor 200.000, yang 190 saya belikan brother itu tadi. Modalnya dari situ ya. Dari situ. Di rata-rata dulu ya seminggu itu 3 sampai 4 tulisan ya. Itu di satu media? Menyebar, jadi sebulan satu di itu sudah senang. Jadi penulis itu memang begitu, awalnya memang harus kata Suwargi Pak Ajudan itu berdarah-darah. Mungkin tidak seperti sekarang ngirim 2-3 kali nggak dimuat terus selesai prestasi itu. Atau kalau nggak itu sekarang udahnya udah dibuat terbitkan sendiri. Ya. Nggak ada apa ya istilahnya screeningnya ya. Kalau kuratornya kurang ketat. Kalau di media itu kan 1:100. Iya, jadi bisa diunggah di akunnya sendiri dan seterusnya diterbitkan sendiri. Kalau dulu itu memang benar-benar yang dimati ya sudah bertaruh dengan yang lain. Kan di situ tuh pertaruhannya. Jadi sebetulnya semangat seperti yang sekarang kita tanamkan pada penulis-penulis muda. Kalau dulu berarti yang ngirim puisi, cerpen. Tadi kalau puisi memang sudah mencetak sejak awal berat, tapi saya belum kirim. Kebanyakan yang esai, opini, resensi buku itu. Itu waktu 92 sampai 2000-an itu, sampai awal selesai kuliah itu. Nah, kemudian baru tahun 2004 saya lebih intens menulis puisi, cerpen dan mengirimkannya ke beberapa media. Jadi awal 2004 itu intens menulis cerpen, akhir 2004 cerpen saya dibuat di Minggu Pagi yang pertama. Setelah itu agak percaya diri, dan waktu itu belum ada WhatsApp baru SMS. Jadi saya masih ingat ketika awal menulis cerpen itu, saya
pernah kontak-kontakan dengan Pak Ahmad Tuhari. Waktu hanya SMS tapi saya semacam klon nuwun, jadi nyuwun berkahipun untuk saya bergiat di dunia cerpen. Cerpen paling banyak ya di KR Group ya? KR Minggu Pagi, kemudian ada juga majalah, dulu kan ada majalah Gong itu. Oh iya. Meskipun majalah hanya berumur budaya. beberapa tahun ya, 3 atau 4 tahun. Itu, dan kalau di Yang nasional. nasional itu rata-rata isi resensi buku, jadi beberapa kali juga di rubriknya Mas Radar Prasadana di Kompas itu rubrik Beroka. Nah seperti itu. Nulis cerpen, nulis puisi, terus nulis esai, ada yang berbahasa Jawa, berbahasa Indonesia. Pusing nggak? Kenapa tidak memilih salah satu yang Untuk fokus ya? Wah ya ini misalnya kan kadang-kadang ada aku ini disebut penyair, Ya, aku ini harus disebut cerpenis, konsentrasi ke misalnya ya. Kan ada juga yang begitu. Kalau gimana? Kalau saya punya pendirian memang menulis kan berangkat dari ide. Nah, ide itu kan saya macam-macam ya. Ide A, B, C, D itu menurut saya itu tidak semua mesti cocok dituangkan menjadi puisi, menjadi cerpen, menjadi esai. Jadi genre tulisan tergantung konsep awal ya. Jenis tulisan itu tidak boleh mengkerangkeng ide. Nah, seperti kata Pak Kayam itu ketika dia menulis novel itu, Para Pria itu kan ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan dengan bahasa ilmiah, sehingga tidak menulis karya ilmiah, sehingga memilih novel. Nah, itu ada sesuatu latar belakang yang tidak bisa diungkapkan dengan puisi ya lewat cerpen atau lewat esai. Kalau ide itu kita ungkapkan lewat esai terlalu ngeladra ya kita buat puisi seperti itu. Jadi ide tidak boleh dikerangkeng jenis tulisan, sehingga saya menulis puisi, cerpen, esai, apapun tergantung ide yang muncul. Tergantung ide yang muncul itu sosoknya itu mau dibawa kemana gitu. Oh ini munculnya konsepnya cerpen. Sehingga sebagai penulis menurut saya malah lebih enak tuh menurut saya. Tapi banyak cerpennya panjenengan berarti. Ya karena sudah 2 buku ya ini. Sudah 2 buku. Puisi Ya, juga sudah 2 buku. Sekitar ya baru 40-an kalau cerpen mungkin ya belum banyak. Puisi sebetulnya 3 buku bisa, tapi masih saya simpan ini yang satu karena belum. Jadi saya ingin menerbitkan setiap Maret itu insya Allah menerbitkan puisi. Kalau sekarang Yogyakarta kan kemudian ada Danais. Tentunya kalau tulisan lebih banyak ke yang kebanyakan sepemahaman saya sastra Jawa atau bahasa Jawa. Ngaruh nggak dengan yang pertama kali jenengan fokusnya lebih banyak sastra Indonesia? Awal mulanya ini. Gini, tadi saya nulis cerkam. Itu bukan berarti agar begitu ya, agar bisa dimuat agar agar ada bisa salah satu menjadi penyerap dana itu kan. Tetapi ada orang, jadi waktu itu kalau nggak salah Mas Harus Salim itu ketika kami undang di Kulon Progo membedah buku itu, kritik beliau begini, ini penyair atau penulis dari ini lumayan banyak berproduksi menulis, tapi kok nggak jarang sekali yang saya temui menggunakan bahasa ibu waktu Mas Salim itu. Saya tertantang loh, masa saya nggak bisa menulis pakai bahasa ibu, bahasa ibu saya Jawa, iya orang sana. Nah, waktu itu saya memang saya paksakan, dan saya ingat pertama kali yang juga mendorong saya menulis cerka itu Mas Latif Nugraha itu, jadi karena dia waktu itu mengurus majalah Pagagan, saya diminta untuk Mas minta cerkanya. Wah, saya baru pertama kali ini nggak apa-apa, tapi di situ tadi sehingga saya paksakan untuk bisa. Nah, meskipun bolak-balik buka kamus ya, sastra, kamus Jawa, sastra Jawa. Ya, itu pertama kali muncul cerkak di situ ya. Masalah Pagagan pas Mas Latif Nugraha yang mengelola itu, sehingga saya paksakan. Tapi kalau saya langsung Jawa, jadi memang ada teman penulis yang katakanlah di Indonesia dulu, tapi nggak salah langsung Jawa, meskipun agak tersendat tapi langsung Jawa, sehingga tidak diterjemahkan. Jadi itu salah satu tantangan juga. Masuk saya nggak bisa, tidak semata-mata agar dibuat. Sebelum kita lanjut tentang itu tadi sastra Jawa, kembali lagi kalau tadi saya sempat bercerita, saya dulu awal mulanya sering banyak mentreatment tulisan dari lomba-lomba. Jenengan ternyata malah baru akhir-akhir ini. Jadi ikut lomba itu dulu nggak ada lomba. Enggak, atau memang informasinya kurang ya, karena dulu informasi ketika saya menggeluti dunia menulis sebelum DKPM kan internet belum semangat sekarang, sehingga
saya hanya manual, maksudnya konvensional itu ya hanya ke koran, majalah, buletin dan sebagainya. Baru akhir-akhir ini saja dan ternyata kan 2021 saya baca benar berarti terakhir apa aja yang ikut lomba ini? Sebelumnya tahun 2020 pernah puisi saya yang berjudul Celengan Jago Warisan Ibu itu menjadi juara pertama event Pekan Literasi Bank Indonesia. Jadi waktu itu untuk kategori umum itu ada 1.120-an puisi yang masuk. Nah, itu beliau muncul saja kebetulan Celengan Jago Warisan Ibu menjadi juara pertama dan itu karena memang menurut saya kalau lomba ditemakan itu tema yang paling kuat itu yang akan biasanya akan menang daripada yang kurang. Jadi itu kan ingatan saya akan ibu ketika menghadiahi saya celengan tanah. Jadi saya dulu sering berkorban sesuatu yang saya yang saya sering hubungan dengan ibu itu mesti banyak barokahnya. Meskipun sudah suwargi sekarang tapi karena pengabdian jadi itu kebetulan saja menang itu. Jadi memang itu kata orang momentum puitis itu ya tuh ketika orang sudah menemukan momentum puitis itu jangan ditunda-tunda untuk ditulis kalau terutama puisi ya karena nanti bisa hilang kalau meskipun hanya baru draft ya tapi momentum puitis ketika saya dihadiah celengan oleh ibu kelas berapa SD itu lupa tapi itu sangat mengena di hati saya dan berapa keluar sendiri ungkapan-ungkapan diksi-diksi yang ngalir sendiri. Iya, meskipun saya waktu itu saya garap dalam 5 hari kalau nggak salah. Jadi saya mengetahui info lomba itu kan 7 hari. 2 hari saya cari ide dan hari kedua dapat itu momentum itu kemudian saya tulis draft kemudian selama 5 hari saya rapikan. Kalau saya kemudian menyimpulkan jenengan kan cerdas membaca tema. Itu apakah karena ada pengaruh sebelumnya sering ngirim di media gitu? Kalau media kan kadang mengikuti tema-tema tertentu ya, kadang-kadang yang dimuat di media itu kadang tema yang aktual itu diutamakan, kemudian baru nanti beredar tulisannya. Tapi kalau tema yang sudah masuk di pandangan redaktur media itu biasanya tertarik, kemudian di paragraf awal atau judul dulu ketika sudah menarik, paragraf awal menarik dan langsung. Bisa juga di situ juga ya. Kebiasaan untuk membaca tema yang dimaui media pengaruh juga sampai sekarang. Karena menulis dalam berbagai genre, terus kemudian setidaknya 2 bahasa ya. Ada bahasa Inggrisnya nggak nih? Belum. Sulit yang mana atau mudah yang mana antara sastra Indonesia, sastra Jawa? Terus terang karena saya mengawali dengan sastra Indonesia ya saya masih belajar di sastra Jawa, jadi ya terus terang ya sulit sastra Jawa bagi saya meskipun bahasa ibu saya bahasa Jawa, tapi karena awal mengawali proses kreatif itu bahasa Indonesia ya menjadi lebih mudah bahasa Indonesia. Kalau ke depan menurut apa ya mungkin feeling atau perkiraan dengan berbasis pengalaman kira-kira secara potensi ya pengembangan baik di tulisan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa menurut jenengan kompetitif yang mana lah atau mungkin wah ini kayaknya sastra Jawa ini bakal sesuatu yang wow gitu atau gimana itu? Kompetitif juga, potensial juga di sastra Jawa itu karena pertama barangkali dari sisi pelaku kan masih terbatas ya meskipun tidak bisa dibilang sedikit tapi kan masih terbatas dan mungkin meskipun saya bukan ahli sastra mungkin eksplorasi sastra kan masih terbatas juga jadi pengembangan estetika dalam sastra Jawa mungkin bisa lebih dieksplor lagi dari sisi dikawinkan dalam konsep estetik bahasa Indonesia sama Jawa dengan mungkin bahasa-bahasa Jawa yang keseharian ya sehingga cerkak saya yang berjudul Setio ing Candhi Ala itu juga ada bahasa-bahasa Jawa tapi keseharian nanti juga akhirnya lolos juga di yang di website itu ya sudah bukan yang dulu yang bukunya Kedung Amba Bartomo kan nggak salah itu cerkak ontologi terakhir tapi sebelum bahasa Jawa yang kromo ya jadi ketika ada aturan bahasa Jawa yang kromo saya memang tidak ngirim karena mungkin akan lama saya nulis pakai bahasa kromo ya eksplorasi bahasa sastranya iya kalau kemudian kan
Berarti kan kalau melihat perjalanan Pak Marwanto di Kulon Progo lah atau di Jogja secara umum, artinya kan kalau di sini jelas sudah sesepuh ini Mas. Pasti banyak muridnya, banyak adik-adik atau banyak teman-teman yang diajukan diangkat sawung sama sinau jenengan. Apakah memang itu bagian dari proses tujuan hidup jenengan untuk di lingkungan sini khusus? Sebetulnya kalau penulis atau sastrawan itu kan menurut saya yang pokok kan berkarya. Iya. Tapi kan serawung itu tidak boleh dilupakan. Dan saya selalu menganggap teman-teman kegiatan itu bukan murid saya, bukan anak saya, tapi itu teman berproses ya. Jadi mereka juga mungkin punya kosakata atau diksi-diksi baru yang mengejutkan. Yang tua-tua seperti saya ini kan juga kalau tidak biasa juga tumpul juga, sehingga bahasanya itu ada dari kita di komunitas itu saling mengisi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya kalau bisa dibilang yang pokok dalam seorang sastrawan itu ya karya, cuma tadi tidak boleh dilupakan ada serawung, dan serawung itu yang dilandasi sastra adalah yang mengembalikan ke saling mengongge tadi. Di Kulon Progo dengan membentuk beberapa paguyuban, kelompok sanggar mawon lah. Banyak loh jenengan. Nah, jadi dulu saya masuk atau bergiat di sastra itu kebetulan pas kegiatan sastra Kulon Progo itu sepi. Pertama tahun 2006-2007 itu tidak ada aktivitas sastra lah. Pasca gempa itu ya. Pasca gempa. Memang sebelumnya mungkin sudah ada komunitas atau sanggar, tapi waktu saya mendirikan komunitas Lembu Aksara dengan teman-teman itu sepi. Jadi saya dengan teman-teman menggiatkan sastra di Kulon Progo lewat itu kebetulan sepi. Efektifnya sebetulnya Lembu Aksara itu 2 tahun. Setelah itu bukan berarti mati ya, kami kalau komunitas itu kan tidak ada kata mati atau itu, jadi hanya dinamika saja. Kemudian aktif ya. Kemudian setelah itu berkegiatan juga, tapi tidak continue. Yang rutin itu kan 2 tahun tadi ada pertemuan namanya Tadarus Puisi, kemudian menerbitkan buletin namanya Lontar, kemudian bedah buku sastra. Jadi 3 kegiatan itu aktif sekali, bulanan, rutin selama sekitar 2-2,5 tahun. Nah, setelah itu eksidental, dan kemudian dinas membuat forum bangkut ya. Waktu itu namanya yang kami geluti itu Forum Sastra Teater Mojopat. Sastra Teater Mojopat. Ada tiga unsur seni itu digabung jadi satu. Kebetulan waktu itu saya amanahnya untuk menjadi ketua. Nah itu komunitas jalan lagi meskipun tidak seintens dulu. Kemudian forum juga dinamikanya ada. Jadi waktu itu kayaknya belum seintens sekarang juga backing dana dari belum juga ada dana kan di waktu itu ya, ada sepi. Nah ketika 2018 atau 2019 masih sepi ketika kami dan teman-teman membentuk komunitas sastraku. Nah kenapa ya ada pertanyaan juga, kenapa kan tidak mengaktifkan lagi Lembu Aksara? Itu mesti ada pertanyaan. Karena teman-teman di Lembu Aksara kan tidak, jadi yang saja itu beda dengan teman. Jadi kalau saya langsung menggunakan Lembu Aksara pada yang membuat tidak saya sendiri, nanti saya dituduh apa-apa, enaknya ono Lembu Aksara ya juga benar. Saya membentuk satu yang baru ketika kegiatan sastra di Kulon Progo masih sepi. Nanti komunitas sastraku berdiri Januari 2019. Sekarang mungkin masuk ke tahun 3 atau 4 ya hampir. Itu juga sampai sekarang masih aktif, cuma agak intensifnya itu 2 tahun pertama. Kemudian sekarang 1 tahun terakhir ini, setengah tahun terakhir ini banyak bermunculan tentu komunitas sastra. Tentu saya senang dan gembira sebagai salah satu penggiat. Cuma memang bagi saya lebih hari itu kalau memulai dari sepi yuk rame nek wes le muncul padha karo wes rame iki kaya kurang kayaknya berbeda. Tapi enggak apa itu tetap kita sambut bagus. Semua itu kan bagian proses ya. Tapi harus berdinamika saling mengisi di macam-macam komunitas atau sanggar yang ada di Kulon Progo tadi.
Sastraku kegiatannya banyak kan, salah satunya yang website ya Pak? Iya, website itu sudah mulai Maret 2019. Dan itu Setiap penulisnya minggu, tidak setiap harus, minggu. penulisnya tidak harus dari Kulon Progo pasti. Tidak harus, karena kayaknya mulai setengah tahun pertama itu sudah ada penulis dari luar, dari Jawa Timur dan Banten kalau nggak salah. Dan sekarang kita juga gantian karena di era internet ini kan batas itu agak Ya. sulit dengan loh. Jadi Tidak ada batas. tidak dapat di dunia internet itu nggak ada batas. tidak ada batasnya, sehingga Wilayah itu. yang mau bertarung terutama dalam hal batas nanti yang akan muncul di itu, di laman itu. Di awal-awal memang kita akomodir beberapa puisi yang katakanlah masih setengah jadi ya, tapi ke depan kita karena banyak yang ngirim, jadinya kita perketat, sehingga tidak heran kalau yang di beberapa terbitan atau tayangan tertentu itu malah banyak penjualnya, karena memang mereka lebih kompetitifnya. Per minggu sekali ya? Seminggu sekali bisa cerpen, cerkak, puisi, resensi buku bisa. Ada yang bentuk cetakan Pak? Kalau cetak kita 2 kali, maksudnya komunitas sastraku 2 kali mencetak. Dari yang tayang itu kita proses lagi, kita kurasi lagi menjadi buku. Itu sudah 2 kali kita menerbitkan. Streaming ya. Nah, tahun pertama dan tahun kedua. Ini tahun ketiga ini kita belum, karena kita kendalanya semakin banyak penerbitan itu kalau alasan kita tidak dapat terus untuk apa gitu loh. Jadi Ngapain terbitkan? nah, kemudian temanya juga masih tentang pandemi juga. Nah, jadi mungkin tahun dibarengkan dengan tahun keempat besok. Kalau apa namanya yang website sudah ada, terbitan cetak ada. Bedah buku. Baru-baru bedah buku. Bedah buku itu kita sastra itu. bedah buku itu program komunitas sastraku kerjasama dengan dinas perpustakaan gitu ya. Oh, dari perpustakaan. Nah, Mana bukan dinas kebudayaan ya? Perpustakaan. Bukan, nanti karena lebih ke literasi, ke buku ya, sehingga itu sudah ada MOU-nya antara kami komunitas sastraku dengan dinas ada. Nah, yang pentas itu posisi saya sebagai ketua forum sastra dan teater. Jadi kalau di sastraku itu sudah tidak ada mencopotnya. yang pentas ada. Oh, yang pentas ada. Ada dari. Tapi nama forumnya sudah nggak ada mencopotnya. Oh tidak. Ketika 2000 awal apa ya? 2000 itu hanya forum sastra dan teater. Iya. Karena mau copat kemudian digabung dengan mungkin Karawitan ya, nggak usah lalu Pak, tapi kita hanya diminta untuk mengawal ya. Oke, tadi tentang nama itu dulu memang yang dinas yang membuat. Tadi mungkin ke depan juga bisa beda lagi, bisa teater bisa sendiri juga sangat mungkin, tergantung dinamika lah keadaan penggiatnya. Masuk nanti programnya. Sebenarnya tidak tahu kita, jadi programnya mau kayak dipisah gitu. Kita sebagai penggiat hanya manut yang konsep-konsep yang dibuat oleh dinas lah. Jadi di pentas itu posisi saya sebagai ketua forum sastra dan teater. Awalnya memang tahun 2019 itu sebelum COVID itu ada edisi pertama, kemudian mau menyelenggarakannya di sudah ada COVID sehingga kita tunda. Baru beberapa waktu lalu kita giatkan lagi. Jadi isinya itu lebih ke pementasan. Aktif di YouTube juga ya? Ada channel YouTube apa saja? Saya tidak punya channel. Tidak punya, tapi gabung. Beberapa di Lipo teman, di channel sastra dari Menora itu ada teman, itu ada teman yang meliput. Saya sebenarnya pengen tapi belum punya kemampuan untuk nulis saja. Iya, nanti tidak nyaringan terus. Repot ya. Sebenarnya kalau katakanlah kalau mau buat channel memang hanya sebetulnya mau mengkhususkan mengulas buku-buku saya. Buku saya. Jadi era sekarang itu kita sering kenal orangnya, tapi tidak kenal karyanya itu loh. Saya sepakat ide tadi Pak. Kenal orangnya nggak kenal karyanya. Saya kenal rata-rata sekarang itu benar. Aku kenal Pak On tapi karya yang di sini nggak ada. Padahal beliau banyak. Padahal sering ketemu. Saya nggak ngerti itu. Itu problemnya apa sih sebenarnya kayak gitu? Bisa juga pragmatisme ya. Okay. Karena mungkin karya yang dibuat oleh seorang sastrawan itu
kan ada mengusung nilai-nilai idealis, jadi mungkin kemalasan penggemar sastra untuk memasuki orangnya sampai ke karya-karyanya. Jadi kalau zaman dulu tuh katakanlah kenal Pak Kayam yo tahu juga karyanya, novel Para Pria itu seperti apa, kenal Pak Tohari, Runggan Dukuh Parut itu seperti apa juga. Sekarang katakanlah kenal Seno Gumiro, tapi mana karyanya kan yang mana ya sekarang itu ke depan perlu ditumbuhkan lagi Mas Edi menurut saya. Jadi kenal Marwanto tapi juga harus kenal kita itu apa seperti apa lah. Hujan setelah jadi rekam itu seperti apa tuh dirune? Aroma wangi itu seperti apa? Tidak hanya kenal saya misalnya dilupakan nggak apa-apa, tapi karyanya mestinya legend ya. Kayak Khairil Anwar ya. Kira-kira idealisme kita seperti itu. Karyanya membahana, orangnya sudah nggak kita kenal. Hanya 27 tahun ya. Tapi kalau menurut Pak Marwanto kira-kira tadi sudah banyak berproses di Kulon Progo, banyak berkecimpung di berbagai organisasi sastra budaya di Kulon Progo. Sebenarnya kira-kira ke depan apa sih yang diinginkan dari proses-proses itu oleh Pak Marwanto sendiri secara pribadi? Kalau secara pribadi tadi secara karya juga saya masih punya beberapa obsesi yang termasuk dari beragam genre tadi kan saya belum berhasil menulis novel ya. Oh, novel iya. Itu mungkin salah satu obsesi, mungkin nggak tahu kesampean atau tidak karena ide itu ada. Itu obsesi pribadi tentu di karya ya, karena sastrawan itu ya tahtanya ada di karya, bukan di sebagai ketua apa, bukan. Tapi tadi Serawong itu kan harus tidak boleh ditinggalkan, dan saya membayangkan mungkin ke depan akan lebih banyak lagi mungkin komunitas-komunitas sastra. Sekarang hanya beberapa, mungkin ke depan tiap kapanewonan atau tiap kaluran itu kalau adat malah lebih bagus dengan saling mewarnai, menggali kasanah-kasanah di tiap kaluran dituangkan dalam bentuk sastra itu bahasa. Jadi ketika Kulon Progo sekarang ada bandera menjadi pintu gerbang masuk DIY itu ya mungkin ada pemikiran harus unggul di sastra karena pintu masuk menyambutnya itu, tapi unggulnya itu harus dibarengi selain menumbuhkan para penggiat juga karyanya. Nah, karya itu kan harus berproses, jadi kita harus berani berproses. Berani nggak kita berproses menulis tiap hari harus berapa judul puisi atau berapa kata dalam novel atau cerpen, itu berani tidak seperti itu. Jadi oke, membawakan puisi, membacakan karya, kemudian di syuting muncul YouTube nggak apa, bagus juga, tapi jangan ditinggalkan membaca dan menulisnya itu karena karya itu dari situ berawalnya, tidak kalau tampil ya relatif gampang ya. Iya, bagus tadi yang ditampilkan Ami Marita itu jenengan apa? Nah, itu salah satu puisi pembuka di buku Kita itu. Kita. Mungkin kita bisa membahas buku itu lebih lanjut. Katanya menarik itu. Pengalaman Anda selama pandemi ya? Iya, 2 tahun renungan di masa pandemi. Ada di sana ya bukunya. Siap. Ambil. Ya, saya ambil bukunya lagi. Awalnya kita melihat karyanya jenengan yang dibacakan oleh Mbak Ami ya di buku kita ya. Ini ceritanya kok muncul buku ini, kenapa ya ceritanya ini? Iya. Pertama tentu saya ingin mentradisikan setiap tahun menerbitkan buku puisi ya. Terakhir kan tahun lalu Maret, kemudian Maret kan bulan kelahiran saya. Lang tahun tuh ini siap. Nah, tahun ini ada beberapa puisi saya tentang pandemi, tak lihat-lihat kok sudah mungkin apa ya, secara jumlah sudah oke lah, bukan, dan saya pilih ternyata ada 80 halaman ini, 80 halaman, jadi beberapa judul itu, ada puisi yang pendek, ada yang panjang. Temanya semua tentang pandemi. Semua tentang pandemi, baik kehidupan di rumah, kemudian dengan teman-teman, kehidupan nasional dan bahkan kehidupan mungkin global ya, dunia. Saya tuangkan di sini.
Ini kenapa kemudian judulnya kita plus dalam kurung minus minus kita. Ini Sebenarnya kan kita gimana? kita saja, kita Kita dan kita. Tapi karena kok enak tulisannya seperti itu, sehingga secara ejaan saya tulis seperti itu. Tapi ini salah satu judul puisi di buku tersebut. Judulnya Kita dan Dukita. Dukita itu kan Tentang apa ya? Sungkowo sedih ya. Sedih. Dukita itu Oh, bahasa Dukita ya, Dukita bahasa orang Jawa. Itu gabungan antara Indonesia dan Jawa ya. Iya. Kita Di sini Dukita. gabungan Indonesia dan Jawa. Kita ini masa kita bukan kita ya. Kita. Tapi Dukita pakai Dukita juga. Ya catatan 2 tahun pandemi. Selama 2 tahun terakhir. Tahun pandemi jadi Ini kalau- beberapa sudah dimuat di media juga itu. media online cetak beberapa ya, tapi tidak banyak. Tidak semuanya juga ya. Ya, banyak yang belum ya, banyak belum. Baru-baru juga ini. Nah, Rata-rata rata-rata 2020 sampai ini terakhir 2000. Khusus 2 puisi terakhir ini ya Puisi unggulannya memang Duh Kita ya. Atau mungkin ada yang lain yang menurut jenengan saya agak sulit kalau bilang gunanya di mana, tapi pasti secara rasa itu semuanya judulnya itu gitu rasa ya? enak pakai ini gitu ya. Jadi nah itu tadi saya nggak sulit untuk mengunggulkan puisi yang mana itu. Jadi semua saya punya warna sendiri untuk tadi. kebetulan buka-buka saja tadi menemukan Duka Bulan Juli. Nah, Duka Bulan Juli ada 2 sebetulnya. Iya, ada. Ada yang saya tulis 2020 Oh iya. ketika 2020. meninggalnya Pak Sapardi itu. Ya. Nah, yang 2021 itu yang kemarin banyak orang meninggal itu memang itu. Jadi kebetulan bulan Juli di tahun 2020 maupun 2021 itu berduka. Jadi Tapi tadi sekilas mengingatkan kayak hujan bulan Juni. Sekilas. Iya. Ini menarik. Ini baru saja terbit ya, ini Maret ini ya. iya, Maret ini menandai setengah abad saya lahir di dunia. Sudah setengah abad. Ngerti wes Oh, setengah abad. sudah panjang. Sudah Ya. panjang. Kepala 5 ya. Tapi Buku ini diedarkan kemana aja nih ceritanya? ya lewat online saja lah. Lewat online. Saja. Jadi kalau ada yang berminat bisa menghubungi di nomor yang ada di beberapa Sudah ada player itu. saya ya di Di- media online, nanti searching Kita Duh Kita nanti ketemu ada. termasuk kontak personnya. Iya. Luar biasa. Cetak berapa Pak? Wah, berapa? Enggak banyak rahasia. Print on demand sekarang Nah. itu apa namanya, print on demand ya. Sudah jadi. Oke Pak, harapannya dari buku ini apa? Ya pertama kita itu bisa mengenang 2 tahun kemarin ya, dan itu menurut saya atau harapan kita semua barangkali semoga 2 tahun kemarin itu sudah kita tinggalkan, artinya ke depan kita mungkin bisa normal lagi. Yang pandemi mungkin barangkali bisa menjadi endemi, jadi kalau flu itu biasa dan cepat sembuh dan seterusnya. Jadi penyakit-penyakit yang katakanlah ringan, dan karena di salah satu puisi ini kan ada suatu hari nanti Bisa dibacakan endemi. Nah, pada suatu hari nanti kita tak perlu tampil angker karena aneka ragam gengsi, dari merek arloji hingga masker pelan-pelan akan diarak angin, tentram lebur bersama musim. Lalu terbukalah pintu dan jendela rumah, seperti wajah-wajah yang menengadah, tak kunjung berkedip dalam dekap matahari. Demikian suatu hari nanti endemi aja. Bayangan saya saat ini sudah biasa lah, sudah memasuki sesuatu yang biasa. Jadi kita sudah menanggalkan masker dan seterusnya kita. Karena kalau pakai masker di acara yang mungkin agak supek agak ngeri juga orang melihat. ya kayaknya jadi beda itu ya. Sudah pakai lipstick nggak kelihatan lipstiknya, ini pakai lucu. Catatan 50 tahun hidupku mengalir mendalam, nanti silakan dibaca halaman 65 ini. Iya. Ya sih penting. Baik, barangkali setelah ini berarti proyek utamanya nanti novel ya, musik. Nah itu obsesi juga, tapi mungkin
ya agak dekat mungkin kumpulkan cerpen lagi ya, karena ada Karena beberapa pengen tadi cerpen ya? yang belum saya kumpulkan yang sudah dimuat di media cetak. Juga saya juga pengen punya buku isi sebenarnya satu kali lagi mungkin ya, yang menceritakan khusus perjalanan kepenulisan Keseluruhan. saya. Kalau puisi itu mungkin saya niatkan rutinitas setiap tahun ya. Oke Pak, terima kasih waktunya. Sama-sama Sukses. Bang Dedi. Selamat ulang tahun. Nah, lupa Atur ya, nuwun, harus diucapkan. Pak. Kalau ini harus diikrarkan karena ternyata luar biasa. Ulang tahun membuat karya. Karya. Wah, itu jarang jadi tradisi ya. Semoga nanti menginspirasi Amin, anak muda amin. dan yang lainnya untuk Amin. setiap ulang tahun menerbitkan. Paling tidak satu Sukses buku. selalu. Ya. Terima kasih waktunya. Amin, Mohon maaf makasih. mengganggu ya. Enggak. Pamit dulu. Wih, Sampai atur jumpa di lain kesempatan dan acara yang lainnya. siap. Ini langsung keluar sana boleh? Jalannya. Kita dan Du Kita, karya Marwanto. Ingatkah ketika Adam Hawa dihempaskan dari surga ke dunia panas? Antara Safa Marwa membentang jarak, daun-daun berguguran berserakan. Tapi hati mereka tak pernah lelah, mengharap bertemu enggan berpisah. Setelah 40 hari tak henti bermunajat, akhirnya menyatu di Jabal Rahmah. Ada iblis bersemayam di Dastirian, Juga ular-ular yang menjalar di isbahan, menggoda agar ada tragedi buah kuldi jilid 2. Serupa nafsu Qabil Habil menghabisi nyawa. kita yang tadinya berangkulan bermesraan, Menjelma duh kita mencekam kemanusiaan. Duh kita adalah kita yang lupa fitrah penciptaan. Duh kita adalah tulang rusuk yang tanggal dari badan. Du kita mengoyak kehidupan anak cucu Adam. 7 miliar penghuni bumi yang kini diterpa pandemi, jika memilih tergoda oleh kestinggan dan isbahan, sehingga alam raya tak lagi penuh berkah ilahi. Tapi yang Adam dan Hawa tak pernah mengajari kita menyerah sebelum ikhtiar beribu kali ditempuh. Dengan bergandengan memantapkan tekad hati, syarat Safa dan Marwa akan kembali terengkuh. Tundukkan jiwa-jiwa Jabal Rahmah Tumbuhkan agar jiwa-jiwa Jabal bunga-bunga Rahmah, bermekaran indah, agar bunga-bunga bermekaran indah, menyuruhkan pandemi dari muka bumi. menurunkan pandemi dari muka bumi. Bentangkan jiwa-jiwa Jabal Rahmah agar du kita pelan-pelan musnah. Kita berangkulan kembali kembali